Hai, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait perbandingan rata-rata dua sampel atau uji T dua sampel independen. Sebelumnya perkenalkan, saya Veronica Paskapurba dengan NIM 42032300030 program studi matematika dari Fakultas MIPA Universitas Negeri Medan. Adapun video ini bertujuan sebagai laporan praktikum statistika. Oke. Uji T2 sampel bebas. Di uji T2 sampel bebas merupakan uji statistik parametrik yang membandingkan dua kelompok independen untuk menentukan apakah ada bukti bahwa rata-rata populasi secara statistik signifikan berbeda. Variabel yang digunakan dalam uji ini yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Persyaratan-persyaratan data pada uji T2 sampel bebas atau independen memiliki 7. Yang pertama, variabel dependent numerik. Yang kedua, variabel independen kategorikal. Yang ketiga, tidak ada hubungan antara subjek dan setiap sampel atau kelompok. Yang keempat, pengambilan sampel pada populasi secara acak. Yang kelima, variabel dependen memiliki distribusi normal pada setiap kelompok. Yang keenam, variabel pada kedua kelompok sama. Dan yang terakhir, tidak ada outliers. Adapun langkah-langkah uji T2 sampel bebas atau independen, yaitu yang pertama, tentukan H0 dan H1. Yang kedua, tingkatkan tingkat signifikansi. Selanjutnya, lakukan uji varian. Selanjutnya, hitung nilai T dan dr. Selanjutnya, bandingkan nilai T hitung dan T tabel. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan hipotesis. Hipotesis pada uji T2 sampel bebas yaitu hipotesis 0 atau hipotesis awal dan hipotesis alternatif atau H1 yang dapat dinyatakan dalam dua cara yang berbeda tapi setara. H0 rata-ratanya sama dengan rata-rata yang kedua. H1 rata-ratanya keduanya tidak sama. Atau H0 atau hipotesis awalnya mu1 kurang mu2 sama dengan 0, di mana perbedaan rata-rata keduanya sama dengan 0. Kemudian hipotesis alternatifnya adalah mu1 kurang mu2 tidak sama dengan 0, berarti memiliki perbedaan. Dengan keterangan mu1 adalah rata-rata populasi kelompok 1, mu2 adalah rata-rata populasi kelompok. Tingkat signifikansi uji T2 sampel bebas. Nilai signifikansi adalah peluang untuk membuat kesalahan tipe. Kesalahan tipe 1 adalah kesalahan menolak H0, padahal H0 benar. Penentuan tingkat signifikansi ini bervariasi sesuai keinginan peneliti. Nilai signifikansi yang umum digunakan adalah 0,05 atau 5% dan 0,01 atau 1%. Nilai signifikansi merupakan batasan dalam menentukan pengambilan keputusan uji hipotesa. Homogenitas varian uji T2 sampel bebas atau independen. Homogenitas varian menguji keragaman atau varian kedua kelompok untuk menentukan metode uji T2 sampel bebas yang akan digunakan, yaitu ada dua. Yang pertama, asumsi varian sama, di mana nilai P lebih besar dari signifikansi, maka H0 diterima. Yang kedua, asumsi varian tidak sama, nilai P kurang dari signifikansi, maka H0 ditolak. Piranti lunak SPSS memberikan kemudahan uji homogenitas varian, yaitu uji Leven pada uji T2 sampel bebas. Hipotesis untuk uji Leven ada dua juga. Yang pertama, H0 dengan varian populasi kelompok 1 kurang varian populasi kelompok 2 sama dengan 0. Artinya populasi dari kelompok ini, kelompok 1 dan kelompok 2 adalah sama.
Kemudian hipotesis alternatifnya adalah varian populasi kelompok 2 kurang varian populasi kelompok 1 kurang varian populasi kelompok 2 tidak sama dengan 0, artinya populasi kelompok keduanya adalah berbeda. Uji statistik atau uji T, 2 sampel bebas independen. Uji ini digunakan sesuai dengan asumsi varian. Hipotesis 0 dan hipotesis alternatif sama pada kedua uji statistik yang sesuai dengan asumsi varian. Dapat ditulis sebagai berikut, yaitu gabungan standar deviasinya sama dengan akar dari N1 kurang 1 S, di mana S ini merupakan standar deviasi sampel 1 kuadrat tambah N2 kurang 1, S2 ini merupakan standar deviasi sampel 2 per N1 tambah N2 kurang 2. Dengan T yang dapat dihitung sebagai X1 bar kurang X2 bar per SP. SP merupakan gabungan standar deviasi. Akar dari dikali dengan akar 1 per N1 tambah 1 per N2. Nilai T yang dihitung kemudian dibandingkan dengan nilai T kritis pada tabel distribusi T dengan derajat kebebasan atau DF sama dengan N1 tambah N2 kurang 2 dan tingkat signifikansi yang dipilih. Nah, untuk rumus T juga sama dengan X1 bar kurang X2 bar per akar S1 kuadrat. S1 merupakan standar deviasi sampel 1 per N1 tambah S2 standar deviasi sampel 2 kuadrat per N2. Dengan DF sama dengan standar deviasi sampel 1 kuadrat per N1 tambah standar deviasi sampel 2 per N2 kuadrat per 1 kurang N1 kurang 1 dikali S1 kuadrat per N1 kuadrat tambah 1 per N2 kurang 1 S2 kuadrat per N2 dikuadratkan. Nilai T yang dihitung kemudian dibandingkan dengan nilai T krisis pada tabel distribusi T dengan derajat kebebasan atau DF dan tingkat signifikansi yang dipilih. Yang terakhir, pengambilan keputusan pada uji T2 sampel bebas. Dasar pengambilan uji T2 sampel bebas untuk mengukur ada tidaknya perbedaan rata-rata dua kelompok yang diuji berdasarkan membandingkan T hitung dengan T tabel. Nilai T hitung lebih dari nilai T tabel, maka H0 ditolak. Nilai T hitung kurang dari nilai T tabel, maka H0 diterima. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh soalnya dengan menggunakan SPSS. Di sini ada sebuah data dengan dua sampel. Yang pertama ada variabel nilai, yang kedua ada variabel metode. Jadi teman-teman, sebelumnya kalau kita mau menguji T, kita harus pastikan bahwa kedua sampel ini berdistribusi normal. Nah, jadi untuk mengetahui apakah ini berdistribusi atau normal, teman-teman boleh lihat dari video sebelumnya. Nah, saya sudah pastikan bahwa ini merupakan sampel yang berdistribusi normal. Selanjutnya kita lakukan uji T. Kita pilih menu analis, kemudian compare means, dan pilih independent sample t-test. Nah, di kolom tes variabel ini kita masukkan variabel nilai. Kemudian di grouping variable kita masukkan variabel metode. Kemudian di find groups, grup 1 saya masukkan expose, kemudian grup kedua saya masukkan penemu. Kemudian continue. Nah, di option kita boleh masukkan confidence interval percentage itu 95% sesuai dengan soal. Nah, teman-teman, sebelumnya memang yang paling sering digunakan untuk confidence interval percentage adalah 95% karena nilai alfanya 5% atau 0,05 yang paling sering digunakan, maka diperoleh 95% dari 1 kurang 5
5%. Kemudian di missing values kita buat exclude case analysis by analysis. Continue. Kemudian oke. Nah, teman-teman akan keluar dua tabel. Yang pertama tabel grup statistik dan yang kedua independent sample t-test. Di mana di sini terdapat jumlah data dari yang expose itu ada 10, yang ini juga ada 10 dengan nilai rata-ratanya 59,40 dan 61. Nah, untuk melakukan uji T, kita bisa menganalisis dari kolom sig to tailored atau nilai signifikansinya, di mana uji T 2 sampel ini itu bertujuan untuk apakah signifikansi rata-rata dari kedua sampel itu sama atau tidak. Nah, jika sama, itu bisa kita lihat dari signifikansi to tailored-nya lebih dari 0,05. Nah, jadi kalau dia di bawah 0,05 berarti tidak sama. Nah, di sini kita bisa lihat angkanya 0,700 dan yang bawah juga 0,7. Angka ini menunjukkan lebih dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa signifikansi rata-rata dari kedua sampel adalah sama. Nah, oke teman-teman. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Sudianto Manulang SSI MSc dan juga kepada asisten lab. Yang pertama Bang Novan Setia di Tindaun, yang kedua Kak Nardita Sari. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam materi maupun dalam penyampaian.